dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi. Allah 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 ala nuri Nabi Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ubadik asadil ardi wal adiyah wa imani taibati wal haram wa tarjumani bilisanil ilah wa mabda'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinu syarafan ya Rabb sinu syarafan ya Rabb sinu syarafan ya Rabb ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahabata wa birra wa salima rajahu tabaraka wa ta'ala anta yasami alim wa qariyani sadatina wa immatina wa mawalina Abina wa Umar wa Usman wa Ali Al-Hasan summa al-Husain Ma'am bakiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alaihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الآخر المقامين محمد سيد الكونين والثقلين والفريق من عرب ومن عجم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati syifa wa siha wal afiyah assalamu ma'a taufiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin innaka ala kulli syai'in qadir wala hadatin nabil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa asharih thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin susan ila rusulina al muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sinfaqil muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi
ثم إلى روح شيخ قادر الجيلاني، ثم مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر العصفوري، ثم إلى روح كي حجي صف النظامي، وثم إلى روح كي حجي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح كي حجي عبد الراشد عبد الله الشافعي، وثم إلى روح حبيب محمد بن ألوي الحميد، ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافع الدين، ثم إلى روح أستاذ حجي فتح الرحمن بن حجي أحمد سرى وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح حجي ساوي بن حجي بواسن، ثم إلى روح حجي مرتا بن حجي ساوي، ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي ساوي، ثم إلى روح حجي متمم بن حجي ساوي، ثم إلى روح أهل جميع الحاضرين، وثم إلى أرواح أهل مسجد منور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة إن أهون باب منها 70,000 جبل من نار وفي كل جبل 70,000 واد من النار وبكل واد 70,000 شعب من نار وفي كل شعب 1,000 مدينة وفي كل مدينة 7,000 قصر من نار وفي كل قصر 1,000 دار من نار وفي كل دار 7,000 بيت من نار وفي كل بيت 70,000 صندوق من نار وفي كل صندوق 70,000 نوع من العذاب ليس فيها عذاب يشاكل صاحبه ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang saya hormati para asatizah, para hujjat, tokoh masyarakat, para orang tua berkhusus guru kita Ustadz Namin Setiawan, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Mas'udi, Haji Badingo, Bapak Ustadz Fauzi, Bapak Haji Syahadat, Bapak Haji Rojali, Bapak Marzuki, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Abdul Aziz, kamerawan kita Bapak Dulhai, Bapak Haji Bakhtiar, Haji Warsono, Haji Gunawan, Haji Yasmir Leherlan, Bapak Hasan Sabu dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir
di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah pada hadis yang ke-10, lanjutan dari pertemuan malam Kamis yang lalu, di mana sudah diceritakan bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menurunkan ayat Al-Qur'an yang bercerita tentang neraka jahanam. Lalu datanglah Fatimah menenangkan dan bertanya kepada ayahnya, "Ya Rasulullah, akhbirni an babi minha." Ya Rasulullah, terangkan kepadaku tentang pintu-pintu neraka. Karena pintu neraka jahanam disebutkan laha sab'atu abwab, ada 7 pintu neraka jahanam. Lalu Rasulullah SAW bercerita, memberitahukan, menginformasikan kepada anaknya, yang di situ juga ada para sahabat, mendengarkan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan neraka jahanam. Kalau kita bercerita tentang neraka baik neraka jahanam, neraka wail, neraka sa'ir, macam-macam yang terbayang sama kita, tuh orang itu bakal masuk neraka. Kalau kita bercerita tentang surga yang indah, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ada bidadari, yang ada pikiran kita bakal masuk surga. Begitu nggak? Nah, coba dipikir dibalik. Balik gimana? Kalau ada orang cerita tentang neraka, itu bakal tempat saya. Begitu bercerita tentang surga, kayaknya saya nggak pantas tuh masuk surga. Nah, jangan bilang ketika tentang neraka, orang itu yang bakal neraka. Ketika tentang surga, saya yang bakal masuk surga. Kita nggak termotivasi untuk melakukan kebaikan, tidak termotivasi untuk menjauhi kemaksiatan. Baginda Muhammad SAW menceritakan tentang neraka jahanam. Ya Fatimah, wahai anakku Fatimah, inna ahwana babin minha sab'una alfa jabalin min nar. Sesungguhnya neraka yang paling ringan, pintu neraka yang paling ringan itu terdapat 70.000 gunung dari api. Yang paling ringan pintunya itu, pintu yang paling ringan terdapat 70.000 gunung dari api, dan sudah pasti ini sangat luas. Dan ini yang diceritakan hanya satu saja, satu gunung, ya. Di satu gunung itu apa ada aja, ada apa saja. Wa fi kulli jabalin, dan setiap satu gunung terdapat sab'una alfa wadin minan nar, terdapat 70.000 lembah dari api. Satu gunung ada 70.000 lembah. Kalau 70.000 gunung, kali aja tuh 70.000 kali 70.000, 49 juta kali, 49 juta lembah. Itu baru satu pintu yang paling ringan. Makanya kita nggak ngebayangin deh, banyak sahabat yang ketika mendengar ini nggak pengen jadi manusia, pengen jadi binatang, jadi rumput, jadi apa-apa. Pokoknya jangan jadi manusia. Dan kepengen nggak pernah dengar tuh Rasulullah bercerita tentang neraka jahanam, karena saking takutnya mereka. Wa fi kulli wadin sab'una alfi syu'abin min nar, dan di setiap lembah itu terdapat 1 juta wilayah
dari api. Satu lembah ada 1 juta wilayah. Wa fi kulli syu'abin alfu Madinah, dan satu wilayah terdapat 1 juta kota. Wa fi kulli madinatin sab'una alfi qasrin min nar, dan setiap satu kota terdapat 70 juta komplek perumahan dari api. Satu kota terdapat 1 juta komplek perumahan. Wa fi kulli qasri alfi dari min nar, dan setiap satu komplek perumahan terdapat 1 juta rumah dari api. Satu komplek isinya 1 juta rumah. Wa fi kulli darin sab'una alfi baiti min nar, dan satu rumah terdapat 70 juta kamar dari api. Wa fi kulli baitin sab'una alfi sundukin min nar, dan setiap kamar terdapat 70 juta peti dari api. Nah itu yang satu-satu nih ntar nih, kita mendapatnya di peti yang mana nih ya. Wa fi kulli sundukin fi sab'una alfi naw'in min al-azab laisa fiha azabun yushakilu sahibu, dan setiap peti itu terdapat 70 juta macam azab yang akan ditimpahkan Allah kepada pemilik peti tersebut. Artinya kalau ada orang masuk neraka lalu ditempatkan di satu siksaan, Allah akan menyiksa sebanyak 70 juta jenis siksaan yang gak bisa dibayangkan. Ketika Fatimah radhiyallahu anha mendengar penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang api neraka, begitu juga para sahabat mendengar penjelasan tentang api neraka, apa yang dilakukan oleh mereka? Fatimah sendiri dia menjatuhkan wajahnya kepada dada Nabi Muhammad SAW. Artinya sangat ketakutan mendengar cerita tentang begitu dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masuk neraka. Sampai-sampai Fatimah itu seolah-olah memeluk Nabi Muhammad SAW, dan dia berkata, "Al-wail liman dakhalan nar," celakalah bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Siapa mereka yang masuk ke dalam neraka? Sebenarnya Allah ngasih kebebasan sama kita. Kita mau masuk surga silakan, mau masuk neraka juga silakan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau beriman silakan beriman, dan siapa yang mau jadi kafir, ingkar terhadap perintah-perintah Allah, silakan kafir. Artinya kalau mau jadi orang beriman silakan laksanakan perbuatan-perbuatan baik orang-orang yang beriman. Kalau mau jadi orang yang ingkar kepada Allah, silakan perintah-perintah Allah dilanggar, kemudian yang larangan Allah dikerjain. Jadi bebas, boleh. Cuma ingat kata Allah, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha." Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang yang berbuat zalim, artinya orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir, atau orang-orang yang sudah beragama Islam tapi tetap melakukan maksiat, meninggalkan sholat, nggak mau bayar zakat, melakukan berbagai macam maksiat. Apa yang disediakan Allah? Inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Allah sediakan bagi orang-orang zalim yang berbuat maksiat itu neraka. Ahata bihim suradikuha, yang apinya itu mengepung mereka. Tapi Allah masih baik. Walaupun udah masuk neraka, dia minta pertolongan, ditolong oleh Allah. Wa iyastaghitsu
apabila mereka minta pertolongan karena haus, yugosu, Allah kasih minum. Enak nggak? Nah itu dia. Apabila dia kehausan, Allah kasih minum. Yugosu bimain, dengan air. Kalmuhli yashwil wujuh, seperti cairan yang bisa menghanguskan wajah. Terbuat dari timah yang mendidih. Jadi timah itu mendidih. Kalau dia haus dikasih minum, itu minuman orang neraka yang masuk neraka. Begitu diminum, wajahnya hancur, perutnya meledak. Dihidupkan kembali, haus lagi, dikasih minum lagi. Minum, wajahnya hancur, meledak lagi. Begitu seterusnya. Ya, nggak bakalan ngau, pasti minum dia. Kalau nggak minum ya disogokin lukanya. Ya, itulah. Bi'sa syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqah, dan seburuk-buruk tempat kembali. Tetapi bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bukan hanya beriman, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal kebajikan, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Artinya ada balasan bagi muslim, bagi mukmin yang berbuat baik. Siapa saja yang sudah mengaku dirinya beriman kepada Allah, memeluk agama Islam, silakan perbanyak perbuatan baik. Jangan pernah merasa cukup dengan perbuatan baik. Oh, saya sudah cukup beramal saya dengan menghadiri majlis taklim, dengan sholat tahajud setiap hari, dengan baca Quran setiap hari, dengan sholat duha setiap hari, dengan tidak meninggalkan rawatib setiap hari, dengan tidak meninggalkan witir setiap hari. Semuanya berkaitan dengan sholat dan baca Quran dan lain sebagainya. Kayaknya udah cukup. Tapi ingat, itu berurusan dengan hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Hablum minannas mana? Harus ada hablum minannasnya. Kita harus berbuat baik kepada tetangga, kepada orang-orang, kepada sanak famili. Jangan sampai perut kita kenyang sementara tetangga kita lapar. Jangan sampai kita makan enak sementara keluarga kita kelaparan. Jangan sampai. Artinya kenikmatan ada pada kita, orang lain nggak bisa menikmati. Nah, jadi lihat-lihat tetangga, lihat-lihat samping kanan kiri. Jangan sampai kita tidak berbuat baik kepada orang. Dan terkadang Allah banyak menilai itu dari hablum minannasnya ketimbang hablum minallah. Karena hablum minallah itu hubungan kita dengan Allah. Sifatnya yang wajib-wajib sama kita aja. Sementara hablum minannas yang sering kita abaikan, terkadang itu menjadi penilaian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak diceritakan oleh para guru, para kiai, di mana misalnya seorang yang mempunyai derajat tinggi dalam pandangan kita, seperti Imam Al-Ghazali, diceritakan dalam satu hadis, dalam satu buku kitab, bahwa ada orang bermimpi bertemu dengannya, ditanya dengan sebab Allah, dengan sebab apa Allah memuliakannya, dengan sebab apa Allah mengampuni dosanya, dengan sebab apa dia masuk ke dalam surga. Lalu apakah dengan sebab buku yang dia karang, ataukah dengan sebab haji yang dia lakukan, ataukah dengan banyak berpuasa di siang hari, atau dengan sholat malam yang dia lakukan, atau dengan banyak mengajar dia lakukan? Ternyata itu nggak digubris sama Allah. Kata Imam Al-Ghazali dalam mimpi orang tersebut, aku diampunkan dosanya, seluruh amal-amalku diterima oleh Allah dengan sebab aku membiarkan seekor lalat meminum tintaku di mana sedang kehausan, sehingga Allah mengampuni dosaku dan menerima seluruh amal ibadahku dengan sebab itu. Cuman gara-gara yang ringan. Itu kan hubungannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah jangan kita berfokus diri pada hablum minallah, berfokus pula ke hablum minannas. Dikit lagi nih hablum minannas kita diuji. Di mana diuji? Kurban. Kurban itu hablum minannas. Hablum minallah diuji. Hablum minallah ada, hablum minannasnya juga diuji. Gitu.
Makanya sekali-kali yang kita yang belum pernah korban, niatin niat korban dengan cara apa? Nabung sedikit-sedikit. Saya punya dosen yang dia nabung 500 perak setiap hari, bisa menunaikan ibadah haji, bisa menunaikan ibadah umroh. Ada pemulung yang tiap hari 2000, bisa ngorban 5 tahun. Nah, pemulung, apakah kita nggak bisa? Bisa kalau kita mau gitu. Sehari berapa kita rokok? Nah, yuk merokok. Berapa hari? Sehari berapa rokok kita? Kalau katakanlah 1 bungkus sehari. Coba kurangi yang setengah bungkus. Sebungkus berapa? Nah, 22 juta, 20 ribu. Apa 20 ribu? 20 ribu. Ya 5 ribu taruh dah. Ya, 5 ribu. Kalau 5 ribu kali sebulan berapa? 150 ribu. 150 ribu dikali 12. 1 juta lebih. 1.800.000 ya. 1.800.000. Itu 2 tahun, 3 tahun jadi itu kambing. Ya enggak? Kalau kita mau. Itu hablum minannas. Makanya kurban itu kurban, mendekatkan diri, dekat dengan Allah gitu. Dan orang yang kurban itu nggak akan miskin, insya Allah nggak bakal miskin. Apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Allah berikan kepada mereka itu perhiasan gelang dari emas. Wa yalbasuna siyaba, dan Allah berikan kepadanya, Allah pakaikan kepadanya pakaian khudran yang berwarna hijau yang megah luar biasa, min sundusin wa istabrak, dari sutra halus sutra tebal, muttaqiina fiha 'alal araik, yang mereka itu bersandar di dipan-dipan. Nikmat sawab, itulah nikmat yang sangat besar. Wa hasunat murtafaqa, itulah yang namanya kenikmatan yang sangat indah. Mudah-mudahan kita dapat yang itu. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, dengan menjaga hubungan baik terhadap hubungan baik kepada Allah maupun kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ini, Fatimah mengatakan, al-wail liman dakhalan nar, sungguh celakalah orang-orang yang masuk neraka jahanam. Sementara Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ini, apa yang dia katakan? Ya laitani kuntu kabisan li ahli, alangkah baiknya dulu ini saya seekor kibas, seekor kambing, li ahli, untuk keluargaku. Fazabahuni, yang mereka itu bisa menyembelihku. Wa akalu lahmi, dan memakan daging-dagingku. Wa farraqu a'dha'i, mereka membagi-bagikan tubuh-tubuhku. Wa mazzaqu 'azami, dan mengoyak-ngoyak dagingku. Walam asma' bi zikri jahannam, dan saya tidak pernah mendengar penuturan tentang neraka jahanam. Umar ibnu Khattab ketika mendengar ini, lebih baik dulu saya ini seekor kambing aja dah, yang dipelihara oleh keluarga, kemudian udah waktunya disembelih, sudah disembelih, dagingku dimasak, dimakan, kemudian dibagi-bagi sama keluarga, dagingku dikoyak-koyak, daripada saya harus dengerin tentang neraka jahanam. Itu sahabat, ya, padahal dia tahu udah dijanjikan bakal masuk surga, tapi takut mendengar tentang neraka jahanam, seolah-olah neraka jahanam ada di hadapannya, seolah-olah dia bakal masuk neraka. Padahal Rasulullah sendiri sudah menjamin, padahal amalnya tak terhitung, tak terhingga banyaknya dibandingkan dengan kita, jauh. Itu Umar ibnu Khattab. Lalu bagaimana dengan sahabat yang lain? Fa'aqbala Abu Bakar. Setelah Umar ngomong begitu, Abu Bakar ngampirin Umar. Apa yang dikatakan Abu Bakar?
ya laitani kuntu ta'iran fil fawais. Lebih baik dulu saya ini seekor burung aja dah. Lebih baik jadi ekor burung. Akalus simar wa asyrabu minan nahar. Yang saya itu makan buah-buahan, minum dari sungai. Wa awil aqsana minal akjar. Saya bertempat tinggal di pohon-pohon. Walaysa alayya hisabun wala azabun, dan tidak ada hisab bagi saya dan tidak ada azab bagi saya. Kalau yang namanya binatang kan kagak ada hisab, ya, tidak akan ada azab. Begitu sudah dihitung selesai, udah nggak masuk neraka dan juga tidak masuk surga, sudah selesai. Tapi manusia tidak, tempatnya cuma dua, kalau nggak surga ya neraka itu doang, ya. Maka kejar dah surga, mohon kepada Allah masuk surga. Boleh nggak kita mohon sama Allah masuk surga? Boleh nggak minta surga? Boleh, ya. Saat ayat pernah baca doa, saat Namin juga sering baca doa, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, berikanlah kepada saya, Allahumma inna nas'alukal jannata, berikanlah kepada kami itu surga, dan apa-apa yang bisa mendekatkan saya kepada surga, baik melalui amal, niat dan lain sebagainya ataupun keyakinan. Boleh dibaca wa ma qarraba ilaiha, boleh dibaca wa ma yuqarribu ilaiha. Kalau baca qarraba ilaiha itu fi'il madinya, yuqarribu fi'il mudhari'nya. Silakan mau baca yang mana. Di Ramadan kita sering baca Allahumma inna nas'aluka apa nih? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Kita minta surga, kita minta dijauhkan diri dari neraka. Abu Bakar Siddiq, dia lebih senang jadi seekor burung daripada mendengar penuturan tentang neraka. Berbeda lagi dengan dengan Utsman ibnu Affan. Dengan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya laitani ummi lam talidni. Lebih baik dulu saya nggak pernah dilahirin sama mak saya. Nggak pernah dilahirin. Dan lebih baik saya itu mati waktu kecil. Karena orang meninggal masih kecil selesai. Ya. Tidak ada hisab. Bahasanya surga. Bahkan bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya. Cuman kalau ditanya, enakan anak kamu masuk mati masih kecil apa nanti? Oh dipilih. Agak yang mau anak yang meninggal nih nggak? Agak mau. Karena ketika meninggal tuh anak pasti masuk surga. Tapi tetap nggak ada yang mau. Gitu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, lebih baik saya ini dulu nggak pernah dilahirin sama ibu. Kalaupun dilahirin mati waktu kecil. Walaitani kuntu hashisan, lebih baik dulu saya ini jadi rerumputan aja dah, yang dimakan oleh berbagai macam binatang ternak. Walaitani shiba'un, lebih baik dulu saya ini rumput yang dimakan oleh binatang buas juga boleh, ya. Walam asma bi zikri jahannam, daripada saya harus dengerin neraka jahanam. Kemudian keluarlah Salman. Setelah para sahabat yang lain mengungkapkan perasaannya mendengar tentang neraka jahanam, Salman radhiyallahu anhu dia keluar di satu tempat yang luas yang ada pohon berduri, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya sambil dia berkata dengan sangat keras. Apa yang dikata? Bu'da safaron, sangat jauh sekali perjalanan ini. Wa qillati zadah, sedikit sekali bekalnya. Fi safari al-qiyamah, dalam menempuh perjalanan di hari kiamat. Kita diharapkan jangan sampai sedikit bekal, karena perjalanan di hari kiamat itu sangat panjang. Sangat-sangat panjang, ribuan tahun sampai menuju surga atau neraka. Jangan pernah lelah merasa beribadah. Jangan pernah malas
untuk hadir di majlis taklim. Orang kalau hadir di majlis taklim, dalam satu hadis disebutkan manin taqalah, siapa saja yang berpindah, berangkat, baik dia masyian aw raqiban, baik dia jalan kaki maupun berkendaraan, ya, apa yang terjadi? Liyata'allamal ilmi, untuk menuntut ilmu, ghufira lahu, diampunin dosa-dosa kecilnya, qabla ayyaqta, sebelum dia melangkah. Sebelum dia melangkah aja udah diampunin, apalagi udah sampai. Tuh. Makanya hadir di majlis taklim luar biasa. Ada dosa yang gak bisa diampunin oleh yang lain dengan sholat, dengan doa, dengan istighfar, hanya bisa diampuni dengan hadir di majlis taklim. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa berhadir di majlis taklim atau di majlis zikir. Setelah keluar dia bertemu dengan Bilal. Bertemu dengan Bilal, Bilal bilang gini, saya belum pernah melihat engkau bersedih, menangis segitunya. Lalu Salman berkata, al-wailu li walak, ya Bilal, celakalah bagiku dan bagimu ya Bilal. In kana masiruna, seandainya tempat kembali kita, ba'da lufsil qatni wal kitan, setelah kita memakai pakaian dari kain katun, dari kain yang terbuat dari jerami, nalbisu min maqtu'atin niran, kemudian kita berganti pakaian dengan potongan-potongan neraka. Ya Bilal, celakalah kita jika tempat kembali kita itu setelah merangkul bini-bini kita, setelah kita bisa memeluk istri-istri kita, kemudian kita digandeng dengan setan di neraka. Nah, gandengan kita beda itu, ya. Celakalah kita, al-waili walak, celakalah kita ya Bilal jika kita minta minum, dikasih minum dari minuman api neraka, dan apabila kita makan, dikasih makan dari buah zakum, buah yang berduri. Coba kalau kita makan salak aja kagak dikupas, enak gak? Makan salak kagak dikupas. Nah, atau makan kedongdong. Nah, kedongdong tapi bijinya dimakan juga. Nah, keselak nggak? Nah, ini makan dari pohon-pohonan yang berduri. Makanya ketika dimakan itu nanti semuanya hancur tuh. Nah, karena itulah berlindunglah kita dari api neraka. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah selamatkan diri kita dari siksa api neraka, dan Allah izinkan dengan rahmatnya untuk menikmati surganya, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna rahman. Allahumma minna bi'almi wa zayyina bi'almi wa qina bitaqwa wa jannina bi'aliyah. Allahumma hdina bihuda wa ja'alna mimman yushabihu fi ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa aswa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. نتوسل بالحبابة والبتول